Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Retno Sri Wahyuni sebagai mahasiswi dari IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Tadris Kimia semester 1 dengan NIM 2130110014. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik. Nah, dari sistem periodik itu kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu sejarah perkembangan sistem periodik. Yang pertama yaitu dari para ahli kimia dari Arab dan Persia. Para ahli Arab dan Persia ini pertama kali mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam, yang mana unsur logam ini terdiri dari 16 unsur, diantaranya adalah besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Dan unsur non-logam diantaranya yaitu ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang kedua ada Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier ini mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya. Dan Antonio Lavoisier ini mengelompokkan unsur menjadi 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kelemahan dari pernyataan Antonio Lavoisier ini adalah mengelompokkan unsurnya itu masih belum spesifik. Yang kedua adalah pengelompokan atau golongan 4 atau tanah itu adalah senyawa, bukan unsur. Kelebihannya adalah dapat menjadi referensi pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimianya. Yang ketiga ada John Dalton, yang mana dia mengelompokkan unsur ini berdasarkan kenaikan massa atomnya. Massa atom unsur didapat dari perbandingan massa atom unsur terhadap massa atom hidrogennya. Kekurangannya adalah masih terdapat massa atom yang tidak sesuai. Contohnya oksigen. Dan kelebihannya adalah dapat mendorong untuk penelitian terhadap massa atom. Yang keempat ada Berzelius. Pada tahun 1828 berhasil menentukan perhitungan dan mempublikasikan daftar massa atom unsur-unsur yang akurat. Kelima ada De Bruyne, yang mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Setiap kelompok memiliki 3 unsur sehingga disebut dengan triad. Kelemahannya adalah masih terdapat unsur lain yang memiliki sifat yang sama tapi tidak masuk ke kelompok triad. Kelebihannya adalah yaitu dapat mendorong penelitian berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya dan kenaikan massa atomnya. Yang keenam ada Newlands, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Terjadinya pengulangan sifat unsur pada unsur ke-8, maka dengan itu disebut dengan hukum oktav. Kelemahannya yaitu masih ditemukannya beberapa oktav yang di dalamnya lebih dari 8 unsur. Yang kedua adalah tidak cocok untuk unsur dengan massa yang besar. Kelebihannya yaitu dapat mengelompokkan unsur berdasarkan massa atom relatifnya. Yang ketujuh ada Lothar Meyer, yang menjelaskan susunan unsur. Yang kedelapan ada Mendeleev, yang mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan massa atom dan kemiripan sifat.
Kelemahannya adalah tidak dapat memprediksi keberadaan gas mulia dalam tabel periodik. Yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan letak hidrogen. Yang ketiga adalah penempatan suatu unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Kelebihannya adalah suatu tempat sengaja dikosongkan dengan keyakinan masih ada unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Yang kesembilan ada Moseley. Melalui percobaan sinar X-nya, dia membuktikan bahwa jumlah proton yang ada di suatu inti atom sama dengan nomor atomnya. Moseley mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Yang poin B yaitu sifat periodik. Yang pertama yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion. Yang kedua yaitu afinitas elektron, yaitu energi yang dilepaskan oleh satu atom ketika menerima elektron. Yang ketiga ada keelektronegatifan, yaitu suatu kemampuan untuk menyerap elektron ketika ia saling terikat. Yang keempat ada jari-jari atom, yaitu jarak antara inti atom dengan kulit elektron terluar. Nah, kesimpulan dari ciri-ciri sistem periodik yaitu untuk jari-jari atom dari segi periodenya, kalau kita lihat dari kanan ke kiri akan semakin kecil, dan untuk golongan kita lihat dari atas ke bawah akan besar, dan kita lihat dari bawah untuk golongannya dari bawah ke atas itu akan semakin kecil. Dan untuk potensial energi dari kanan ke kiri itu akan besar periodenya, dari kiri ke kanan maka periodenya akan kecil. Dan untuk golongan potensial energi dari atas ke bawah akan kecil golongannya, dari bawah ke atas maka akan besar. Dan untuk afinitas elektron kita lihat dari kanan ke kiri maka periodenya akan besar, dari kiri ke kanan maka periodenya akan kecil. Dan untuk golongan yang afinitas elektron ini ciri-cirinya kalau dari atas ke bawah maka dia akan besar, dan untuk dari bawah ke atas maka golongannya akan kecil. Untuk keelektronegatifan kita lihat dari periodenya, kalau dari kanan ke kiri itu akan semakin besar, dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Dan untuk golongan kalau kita lihat dari atas ke bawah akan kecil, dan dari bawah ke atas akan besar. Nah, sekian pembahasan kita tentang sistem periodik pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.